Ajar kami untuk terus percaya tanpa syarat, agar kami melakukan bagian kami, maka Tuhan melakukan bagian Tuhan dalam hidup kami. Mampukan setiap kami Tuhan untuk berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu. Urapi setiap kami sore ini untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biar kami semua boleh bertumbuh menjadi dewasa di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Katakan bersama. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Menjadi orang yang jujur, saudara ya. Siapa yang jujur di sini angkat tangan? Nggak ada yang pede ya. Berarti nggak jujur nih, tapi saya percaya jujur lah ya. Tuhan yang menilai kejujuran kita ya Bapak Ibu. Iya, di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Coba kita buka bersama Amsal 11 ayat 11. Firman Tuhan di sana berkata, Amsal yang ke-11 ayat yang ke-11 ya, kita baca bersama saudara. Ya, baca sama-sama. Apa dikatakan di sana? Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Jadi berkat orang jujur, ternyata menjadi orang jujur itu ada berkatnya ya, berkat orang jujur. Ada berkat tersendiri loh yang Tuhan kasih buat orang jujur. Jadi berkat orang jujur. Saya mau menjadi orang jujur supaya saya menerima berkat. Amin. Berkat orang jujur itu memperkembangkan kota. Kita berdoa supaya Indonesia memiliki pemerintahan yang jujur. Makanya setiap malam di mesbah doa kita berdoa buat Pak Presiden Jokowi, wakilnya, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri. Satu yang kita minta agar mereka menjadi orang benar, orang jujur. Kenapa? Karena ketika para pejabat di atas negeri ini hidup jujur, maka Indonesia menjadi negara yang berkembang, semakin berkembang, semakin berkembang. Sebaliknya kalau di negara kita ini pemerintahnya fasik, maka jangankan berkembang, runtuh ya bangsa ini. Firman Tuhan berkata kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa itu menjadi noda bagi bangsa. Kalau di dalam keluarga para suami engkau menjadi bapak-bapak yang hidup jujur, maka Alkitab berkata rumah tanggamu itu akan semakin berkembang. Amin. Kalau engkau menjadi pengusaha yang jujur, maka bisnismu akan menjadi bisnis yang berkembang. Jadi ternyata berkat orang jujur itu membuat sesuatu berkembang. Apa yang kau lakukan dengan tanganmu akan berkembang. Tapi satu syaratnya, jadilah orang yang jujur ya. Apalagi saya memulai dari masalah keuangan ini. Dulu saya khotbah di sini saya sudah pernah katakan suami istri ya harus saling tahu PIN ATM-nya berapa. Sudah dilakukan atau belum? Sudah ya Pak Iwan. Ya. Kemarin saya pelayaran ada seorang suami yang bilang gini, oh saya selalu loh Bu, kalau saya itu ya misalnya mau naik pesawat diumumkan cuaca buruk, ya saya WA istri saya nomor ATM saya itu PIN-nya ini, nanti password IG saya ini, password Facebook saya ini. Saya bilang terus nanti kalau pesawatnya nggak jatuh Bapak pulang semua password dirubah lagi, PIN-nya dirubah lagi. Ini bertobat ini kalau kayak gini. Jadi cuma kalau dalam ancaman saja, ya karena pernah ada kejadian saudara, suaminya meninggal, istrinya nggak tahu PIN ATM, sampai mau beli peti aja nggak bisa. Itu kan parah ya. Akhirnya pinjam uang dulu, nanti kalau sudah ya sempat waktu panggil, itu urus buka PIN ATM tak gampang loh, harus ada polisi, harus ada pengacara ya Pak ya, baru dibuka, padahal tuh punya suaminya sendiri. Ya, jadi jangan ada ya kita nggak jujur suami istri dalam hal keuangan. Kalau dalam hal keuangan saja kita sudah tidak jujur, maka apalagi dalam hal yang lain. Makanya saya mau kasih tahu dulu nih, dari hal keuangan dulu kita perbaiki rumah tangga kita, baru kita bisa menjadi jujur dalam hal yang lain. Ya, saya dengan suami saya itu saling tahu. Saya tahu PIN ATM-nya dia, dia tahu PIN ATM saya. Saya tahu password HP-nya dia, dia juga tahu password HP saya. IG nggak pernah ada yang dikunci. Itu untuk meminimalis kita tidak ada perselingkuhan dan jangan ada dusta di antara kita. Yang ada hanya kejujuran. Amin. Suami saya bawa kartu ATM-nya, tapi saya pegang mobile banking-nya.
Jadi biar dia gesek di mana saya tahu. Ini tadi buat beli apa? Oh ada ini pengeluarannya ini. Saya tahu itu namanya kita belajar jujur dalam rumah tangga. Kalau kita hidup jujur maka rumah tangga pasti diberkati. Jangan suami istri nggak tahu keuntungannya berapa. Disembunyi di kaos kaki lagi duitnya. Ya, dia bilang tuh loh bu, istri saya ini salah menikah. Saya menikah sama perempuan yang pintar cari uang. Uang saya sembunyikan di mana, dia temukan semua bu. Saya taruh di kaos kaki, dia cari. Di buku dia cari. Memang istri saya ini pintar cari uang. Ya, jadi mari kita jujur dari hal yang perkara yang kecil dulu. Kalau kita sudah jujur dari itu, maka yang lainnya kita belajar. Supaya apa saudara? Karena ada berkat orang jujur. Amin. Ada berkat orang jujur. Ya kalau hidup kita penuh tipu muslihat, lari kanan kiri, aduh ya boro-boro berkat saudara, yang ada itu kutuk, yang ada itu penderitaan. Ya keluarga tidak diberkati, usaha nggak diberkati, makanya banyak orang datang, bu kenapa ya nasib saya begini-begini terus. Ya mungkin kamu belum jujur di hadapan Tuhan. Ya mari kita berusaha menjadi orang yang jujur, karena ada berkat orang jujur. Nah hari ini saya pengen ambil satu contoh di dalam Alkitab. Siapa orang yang jujur di Alkitab? Mari kita buka 2 Tawarik pasal 31. 2 Tawarik pasal 31 ayat yang ke 20 dan 21. Kita baca 2 Tawarik pasal 31. Baca bersama. Ini tentang Raja Hizkia saudara. Baca 1, 2, 3. Demikianlah perbuatan Hizkia ini udah ayat yang keberapa ya? Di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam segala, kita baca 1, 2, 3. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya, apa firman Tuhan bilang? Berhasil. Saudara, firman Tuhan berkata, ya, Hizkia tercatat sebagai salah satu orang di Alkitab yang hidupnya jujur. Ya, dia dikatakan dia tuh jujur. Inilah perbuatannya. Dia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan. Ya, sehingga dalam setiap usaha yang dia lakukan, saudara, Tuhan menyertai dan membuat dia berhasil. Kita tahu bersama Hizkia adalah seorang raja yang dia membangun, saudara, Hizkia Tunnel. Kalau saudara pernah ke Israel, yang belum nanti ikut saya bulan April. Tapi kayaknya sudah penuh. Nanti ya next time. Yang lalu saya ke Israel, kami turun di kota Daud. Itu di bawah istana Raja Daud. Turun sampai berapa meter ke dalam. Itu ada yang namanya terowongan Hizkia. Hizkia membangun sebuah terowongan air di bawah tanah ketika zaman pada waktu itu Raja Sanherib akan menyerang Yerusalem. Saya itu membayangkan ketika kami turun itu kan jauh, saudara yang sudah pernah pergi ya. Itu jauh ke dalam saudara. Kita masuk di dalam gua batu. Di situ ada terowongan yang lebarnya hanya selebar badan kita. Dan di situ isinya air, airnya selutut. Hizkia membuat itu saudara. Pada zaman itu belum ada traktor, belum ada peralatan canggih. Tapi Tuhan menyertai dia membuat cadangan air buat Yerusalem. Ya, di bawah kota Daud itu dia bikin terowongan di tebing batu loh. Saya tuh sampai masuk melihat ini batu yang dipahat loh. Dan di situ menjadi saluran air. Kenapa Hizkia diberkati Tuhan dan dia berhasil mengembangkan kota Yerusalem? Saudara, peperangan di daerah-daerah gurun pasir itu cuma memperebutkan dua hal benda cair, minyak dan air. Susah di sana, makanya negeri yang ada air itu diperebutkan, yang ada minyak itu diperebutkan. Cuma benda cair itu yang diperebutkan. Jadi pada zaman itu Hizkia disertai Tuhan. Makanya benar Amsal 11 ayat 11 tadi berkata, berkat orang jujur memperkembangkan kota. Berkat Hizkia menjadi raja yang benar, dia berhasil membuat terowongan air di bawah tanah yang itu menghidupi kota Yerusalem pada waktu dikepung oleh Sanherib, saudara. Dan siapakah Hizkia ini sebenarnya? Hizkia ini ayahnya adalah seorang raja yang terburuk di
Israel, yaitu Raja Ahaz. Kita tahu bersama Ahaz adalah raja yang jahat. Jadi belum tentu bapaknya jahat, anaknya jahat. Ya, belum tentu juga bapaknya baik, anaknya baik. Bisa jadi bapaknya baik, anaknya jahat. Sebaliknya bisa jadi anaknya jahat, bapaknya baik. Kok sama ya? Bisa jadi bapaknya jahat, anaknya baik. Terbukti Hizkia, papanya itu tercatat sebagai raja yang terburuk selama sejarah Israel. Ketika Ahaz memerintah, dia membangun kuil-kuil untuk penyembahan berhala di sana, sehingga imam-imam mereka sudah tidak lagi melakukan tugas mereka sebagai imam. Dirusak semua sama Raja Ahaz. Diperintahkan semua harus menyembah kepada dewa. Tapi ketika Ahaz mati, Hizkia menggantikan bapaknya menjadi raja. Dia membongkar seluruh kuil-kuil penyembahan berhala. Dia mengembalikan tugas para imam kembali di bait Allah. Dia kembali membangun penyembahan yang benar kepada Tuhan. Dia hidup menjadi orang yang baik, yang jujur di mata Tuhan, sehingga hidupnya diberkati Tuhan, dan Yerusalem berkembang sejahtera di bawah pemerintahan Raja Hizkia. Apa yang terjadi yang paling luar biasa yang kita tahu dari Raja Hizkia, saudara? Kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Ini cerita yang sangat kita tahu. Hizkia pernah mengalami sakit dan hampir mati. 2 Raja-Raja 20 ayat 1, saudara. Kita baca bersama 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama, baca 1, 2, 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Ada di sini yang pernah rasa jatuh sakit dan hampir mati? Siapa yang sudah pernah rasa hampir mati? Ya, kita ini kadang baru sakit, batuk, pilek, hidung tersumbat, sudah alay lebay. Hizkia sakit dan hampir mati. Hampir mati itu sekarat judulnya. Dalam keadaan dia sakit dan hampir mati, datang seorang nabi, seorang yang rohani, seorang utusan Tuhan, ngomong sama dia apa, kita baca. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudara bayangkan kalau saudara sakit hampir mati, didatangi pendeta. Sayalah yang datang. Terus saya bilang, sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu, karena kau pasti mati dan tidak mungkin sembuh lagi. Pasti saudara siram air saya. Iya Pak ya. Saudara bilang ini Bu Debbie sesat. Ya, nabi, ya itulah yang benar, tidak hanya menyampaikan yang enak-enak saja. Ya, kebanyakan orang itu terlalu memelintir firman Tuhan hanya untuk kebutuhan. Ya, orang sakit didatangi. Kalau saudara datang sama orang sakit, Bu, kalau Tuhan mau menyembuhkan ibu, maka Tuhan sanggup menyembuhkan. Tapi kalau tidak pun percaya, mati itu sebuah keuntungan. Amin. Itu yang harus kita perlengkapi kepada setiap orang. Makanya saya bersyukur banyak orang WA ke saya, Bu, saya mau berterima kasih. Cici saya sudah dipanggil Tuhan. Yang luar biasa, sebelum meninggal, cici saya tuh tiap hari dengar mesbah doa. Sampai terakhir dia memasuki ruang operasi, dia bilang sama saya tidak takut mati. Kalaupun saya akan mati, itu adalah keuntungan. Saya akan ketemu dengan Tuhan. Jadi dia bilang, saya berterima kasih ya Bu, berkat mesbah doa, semua khotbah-khotbah ibu, cici saya itu siap mati. Kita semua sudah siap mati belum? Halo? Kenapa tertawa saudara? Ya, siap mati. Kemarin saya baptis seorang yang kena kanker stadium akhir. Dia divonis dokter tinggal 6 bulan lagi umurnya. Dia menangis, dia bilang, Bu Debbie, berarti saya harus mempersiapkan diri menuju kematian ya. Saya bilang sama dia, jangankan kamu yang sudah divonis dokter 6 bulan lagi hidup. Saya nih nggak divonis dokter, tapi tiap hari saya siap mati. Minta ampun kalau ada dosa. Siapa tahu saya dipanggil hari ini. Kamu yang sudah divonis dokter 6 bulan lagi, buktinya masih hidup sampai sekarang, nggak mati-mati kan? Ada orang yang tidak divonis mati, tiba-tiba mati lagi duduk di sofa. Jadi kita semua ini, saya bilang bukan perkataan dokter yang menentukan hidupmu. Ada orang yang nggak divonis loh, tiba-tiba meninggal lagi duduk di sofa aja. Bahkan tidak sempat menyampaikan pesan terakhir.
Ini bagus kan? Yesaya datang ngomong, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Itu tadi kasih tahu pin. Ya, supaya jangan sudah sekarat baru sudah nggak bisa bicara, minta pulpen, minta ini mau tulis pin ATM. Ya, masih sehat kasih tahu. Karena kita nggak tahu kapan kita. Jadi karena kita tidak tahu, kita harus siap mulai dari sekarang. Jangan tunggu divonis dokter. Hidup ini nggak ada yang tahu. Ya, masih bagus kalau dikasih kesempatan. Sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu. Karena kamu tidak mungkin sembuh. Kamu akan mati. Kamu pasti mati. Lalu apa yang dilakukan Hizkia, saudara? Kita lihat responnya. Ayat yang berikutnya dikatakan di sana. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Bukan dia buang muka dari Yesaya karena dia marah, bukan. Dia memalingkan mukanya ke arah dinding. Lalu dia apa? Berdoa kepada Tuhan. Hizkia adalah seorang yang hidup jujur dan takut akan Tuhan. Responnya ketika mendengar sesuatu yang buruk, ketika menghadapi masalah yang buruk, adalah dia mencari wajah Tuhan. Orang yang hidup jujur itu pasti karena dia dekat sama Tuhan. Nggak mungkin kalau dia nggak dekat sama Tuhan. Tapi sekarang banyak orang lebih takut CCTV dan takut Tuhan ya. Kita lihat-lihat tuh di IG orang nyolong nih. Lihat CCTV nggak jadi dibalikin. Karena lihat, aduh ada CCTV. Padahal dia lupa mata Tuhan itu lebih dari CCTV tercanggih. Amin. Yang bisa menembus dimanapun engkau berada. Nanti satu saat nanti kita mati disuruh puter. Ditanya, kamu pernah selingkuh nggak? Enggak. Malaikat channel 5. Habis kau. Ada semua rekamanmu. Ya, pernah nyolong nggak? Enggak. Channel 4. Itu mata Tuhan lebih dari CCTV tercanggih dimanapun juga. Walaupun engkau nggak ngaku sama manusia, tapi Tuhan tahu. Suami-suami, istrimu nggak tahu hidupmu di luar sana, tapi Tuhan tahu. Semua terekam dalam CCTV-nya Tuhan. Istri-istri, suamimu nggak tahu hidupmu seperti apa. Anak-anak, orang tuamu nggak tahu hidupmu di luar seperti apa. Tapi semuanya terekam dalam CCTV-nya Tuhan. Bilang amin. Amin yang kencang biar bertobat. Ya, ingat loh ya, satu saat Alkitab berkata semua makhluk akan berhadapan di tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Memberikan pertanggungan jawab terhadap apapun yang dia lakukan di bawah langit ini. Kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Jadi lebih baik dari sekarang hidup jujur. Ada mata Tuhan melihat. Hizkia seorang yang takut akan Tuhan. Ketika dia mendengar itu, dia nggak marah. Dia memalingkan wajahnya ke tembok, lalu dia mulai berdoa kepada Tuhan. Apa isi doa Hizkia? Kita lihat. Ya, ayat yang ke-21. Jangan cuma ayat yang ketiga. Jangan cuma menuntut-nuntut Tuhan. Hizkia, engkau berikan hidup 15 tahun lagi. Maka aku pun iya. Lihat dulu isi doanya Hizkia, baru kau tiru-tiru. Orang Kristen itu pintar meniru. Dia nggak tahu apa itu doa Hizkia. Apa doanya Hizkia sampai Tuhan mendengar. Apa yang dia bilang sama Tuhan. Baca bersama. 1, 2, 3. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati alias jujur. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Itu isinya doanya Hizkia. Dia nggak minta apa-apa, dia cuma ingatkan Tuhan. Tuhan, ingatlah aku ini loh Tuhan. Kiranya Engkau mengingat aku. Aku ini telah hidup benar di mata-Mu. Aku ini telah hidup jujur di mata-Mu Tuhan. Aku ini telah berbuat yang baik di mata-Mu. Ingatlah itu. Lah kalau kita hidup dalam dosa, apa yang mau diingatkan? Tuhan, ingat loh, aku ini tiap hari selingkuh. Ingat loh Tuhan, aku ini tiap hari nyolong. Tuhan bilang, matilah kau. Biarkan Tuhan menemukan sebuah alasan dalam hidup kita untuk Dia memberi kita perpanjangan umur. Harus ada alasan yang Tuhan dapati dari hidup kita. Untuk apa aku akan perpanjang umurmu?
Dia bilang, ingat loh Tuhan, aku hidup di hadapan-Mu dengan setia, aku hidup dengan tulus hati, dengan jujur, dan aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah ia. Saudara, ada hal apa dari hidup kita yang bisa membuat itu Tuhan mempertahankan hidupmu? Yang bisa membuat sebuah alasan untuk Tuhan membela kita. Ingat loh, Alkitab berkata iblis pun tahu apa yang kita perbuat dan dia mendakwah kita di hadapan Allah. Ingat kisahnya Ayub. Tuhan bilang, tidak ada seorang pun di dunia ini yang seperti Ayub. Iblis ngomong, karena engkau beri dia kekayaan. Engkau pagari semua miliknya. Engkau pagari kekayaannya. Engkau pagari anak-anaknya. Tuhan memagari. Lalu iblis bilang, coba beri aku kuasa. Buka pagarmu atas hartanya. Dan aku akan menjamah semua hartanya. Lihat, apakah dia masih tetap setia dan tulus kepadamu? Tuhan bilang, oke iblis, aku beri engkau kuasa, ambil semua hartanya. Tapi nyawanya dalam tanganku. Lalu iblis mengambil semua yang Ayub punya. Kekayaannya habis dalam semalam, terbakar semua habis. Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Gondok gak iblis? Gondok. Iblis datang sama Tuhan. Iya, karena dia masih sehat. Walaupun hartanya sudah diambil, dia masih sehat, dia masih bisa kerja cari duit. Coba kasih aku kuasa untuk aku jamah tubuhnya, beri dia penyakit. Tuhan bilang, oke iblis, aku beri engkau kuasa, jamah tubuhnya Ayub, tapi nyawanya tetap di dalam genggamanku. Itu sudah paling parah. Tidak ada persoalan di hidup manusia yang sangat membuat iman kita akan jatuh dan down selain ketika orang berhadapan dengan yang namanya sakit penyakit. Kenapa saudara? Masalah keuangan di luar tubuh. Suami selingkuh di luar tubuh, tapi kalau namanya sakit itu di dalam tubuh. Orang lain tidak akan pernah bisa memberi kita kekuatan. Dia akan ngomong, kamu nggak rasa ini sakitku. Aku yang rasa. Kemarin saya di Surabaya ketemu dengan seorang ibu, dia bersaksi dia kena kanker saudara. Ketika belum kena kanker, ibu ini sosialita. Tiap hari jalan keluar pakai tas ratusan juta, bergaya, penampilannya seksi, semua belahan terlihat. Kalau malam jam 10 keluar dia dugem. Anaknya masih kecil halangi dia di mobil. Mami jangan pergi. Dia buka kaca. Minggir nggak lu? Mami tabrak kalau nggak minggir. Lalu dia pergi dugem. Minum-minum di nightclub, pulang pagi saudara. Suaminya bilang, bertobat kamu. Cari Tuhan. Nggak ada Tuhan-Tuhanan, hidup ini punyaku. Satu saat dokter vonis dia kena cancer. Awal pandemi. Suaminya bawa dia berobat ke luar negeri, waktu itu semua tutup. Yang bisa hanya Dubai. Dibawa dia ke Dubai saudara. Sampai sana akhirnya berobat. Suaminya temenin dia. Sampai satu kali cancernya sudah menyebar dan ususnya itu bocor. Waktu ususnya bocor, kotorannya akhirnya tumpah kemana-mana, harus dibolong perutnya, dipasang kantong. Akhirnya dia mengeluarkan kotoran dari kantong. Saat kantongnya penuh, yang bersihin suaminya. Ya, dia bilang, saya tutup hidung bu, saya tutup muka dengan bantal, saya aja jijik dengan kotoran saya. Tapi suami saya bersihin itu semua. Saya tanya sama suaminya, kenapa bapak punya hati yang begitu luar biasa? Suaminya orang bule, orang Kanada. Dia bilang, pertama bu, karena ikatan sumpah janji pernikahan. Di dalam janji pernikahan kita berkata, aku akan mengasihi engkau dalam keadaan sehat ataupun sakit. Dia bilang banyak orang mengucapkan janji itu dengan senyum-senyum, dengan enak. Mereka lupa itu adalah sebuah komitmen yang sangat berat. Yang kedua bu, dia bilang, kenapa saya melakukan itu? Kita tidak tahu hidup ini. Semua orang bisa kena sakit. Hari ini mungkin istri saya, tapi saya nggak tahu besok mungkin saya. Karena itu saya hanya melakukan apa yang Yesus katakan. Perbuatlah kepada orang lain apa yang engkau ingin orang perbuat kepadamu. Perbuatlah itu juga kepada orang lain. Karena apa yang engkau tabur itu akan engkau tuai. Dalam keadaan sakit istrinya disuruh bertobat. Suaminya bilang baca Alkitab, berdoa. Nggak.
Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami sakit seperti ini? Kenapa Tuhan gini-gini marah, nggak bertobat? Sampai satu kali dia bilang ada temennya kirimi khotbah saya yang berjudul Akibat Dosa Tersembunyi. Itu khotbah sudah ditonton jutaan orang dan banyak yang bertobat, saudara. Saya bersyukur, ya nggak tahu kenapa Tuhan taruh saya bikin khotbah itu. Dan dia bilang waktu saya dengar itu khotbah, bahwa saya dijamah Tuhan, saya nangis tersungkur minta ampun sama Tuhan. Dan sejak hari itu saya dengar mesbah doa, saya dengar mesbah syukur. Tuhan ubahkan saya, Bu. Dia bilang saya tidak pernah lagi bersungut dan komplain sama Tuhan. Yang ada tuh saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, kalau aku tidak kena sakit begini, mungkin aku lagi sehat masih dugem, tiba-tiba aku mati, jiwaku binasa. Tapi karena aku kena sakit ini, aku mencari Tuhan. Dan dia bilang kepada saya, Bu Debbie, sekarang saya sudah siap mati, Bu. Kapanpun Tuhan panggil, saya sudah siap. Itulah kemenangan iman. Amin, saudara. Ketika orang menemukan Tuhan, ya, dia mencari Tuhan. Biar Tuhan menemukan sebuah alasan dalam hidup kita untuk dia membela kita. Lalu saudara, akhirnya Hizkia bilang, ingatlah akan aku Tuhan. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan, Alkitab berkata apa, saudara? Kita kembali pada ayat firman Tuhan tadi. Ya, itu isi doa Hizkia, ya. Jadi jangan kita bilang ini Hizkia saja ditambah umur. Ada alasan nggak bagi kita untuk berkata seperti itu? Ya, tetapi Yesaya belum lagi keluar. Jadi Yesaya itu sudah mau pergi dari kamarnya Hizkia. Dia baru sampai di ruang tengah di pelataran. Tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Yesaya. Apa yang Tuhan bilang? Ayat yang kelima. Baliklah, kata Tuhan, kembali kepada Hizkia. Katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, ya, ayat yang ke-6, saudara. Aku akan memperpanjang hidupmu berapa? 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara lihat, Tuhan mendengarkan doa Hizkia. Bahkan dia bukan hanya disembuhkan, diperpanjang 15 tahun. Dan bukan hanya itu, berkat orang benar memperkembangkan kota, Tuhan kasih bonus. Dan aku akan melepaskan kota ini dari tangan Raja Asyur. Musuh terbesar pada zaman itu adalah Asyur. Raja Hizkia sedang memerintah dalam kepemerintahannya dan itu tidak mudah. Tetapi Tuhan berjanji, jangan takut, aku yang akan memagari kota ini dan akan memberikan engkau kemenangan dari Asyur. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan menggenapi. Ya, beberapa tahun kemudian orang-orang Asyur kembali dan mereka, ya, mengancam Yerusalem. Mereka mengejek nama Allah orang Israel. Mereka mengancam akan menguasai dan menyerang Yerusalem. Raja Hizkia, ya, dia pergi ke bait Allah dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan membebaskan bangsa Israel dari kepungan orang Asyur. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika dia berdoa pada malam yang sama ketika Hizkia berdoa, Tuhan berfirman lewat Nabi Yesaya, dikatakan di sana, pada malam yang sama ketika Hizkia berdoa, malaikat Tuhan sudah aku utus untuk membunuh 185.000 prajurit Asyur di kemah mereka. Malaikat Tuhan yang membunuh 185.000 prajurit Asyur mati di tenda, tidak dengan peperangan, karena doa dari seorang raja yang hidup jujur di mata Tuhan. Amin. 150.000 dibunuh. Ketika Raja Sanherib mendengar pasukannya mati dibunuh malaikat, dia menjadi takut. Lalu dia tarik seluruh pasukan mundur ke daerah Niniwe. Dan akhirnya mereka menetap di sana. Saudara lihat, waktu kita menjadi orang yang jujur dan hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Jangan takut.
Mari kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, Allah yang dahsyat. Asal kita mau sungguh-sungguh hidup jujur di hadapan Tuhan, kita mau sungguh-sungguh mempersembahkan semua hidup kita kepada Tuhan. Tuhan berkata, akulah yang akan menyertai engkau. Saudara, bagian kita hari-hari ini, ayo beresi apa yang belum beres. Jangan takut tentang hari depan. Waktu kita bertobat hidup jujur, saya bukan hanya berkhotbah, saya mengalami bagaimana campur tangan Tuhan di dalam hidup saya. Ketika kami komitmen untuk terus melayani Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bahkan apa yang tidak mungkin, saya melihat pembangunan sekolah misi luar biasa, Tuhan turut bekerja. Ya, sudah mulai pembangunan di bulan Januari yang lalu. Semua Tuhan cukupkan. Tiba-tiba pabrik kasur telepon saya yang siapin kasur, distributor Panasonic saya yang siapin semua lampu dan merek Panasonic. Orang telepon, Bu, saya akan siapkan ini semua. Dan hari ini saya mau bersaksi depan saudara, Tuhan sudah mencukupi semuanya. Saya tidak perlu cari dana, saya nggak perlu meminta-minta, nggak ada nomor rekening saya pampang di YouTube. Waktu kita hidup tulus dan jujur di hadapan Tuhan, berkatnya itu mengalir. Sampai uang saya yang saya sudah siapin untuk pembangunan, Tuhan bilang gak usah keluar, simpan aja dulu buat yang lain. Loh, kita gak tahu apa yang Tuhan kerjakan loh. Ya, ketika kita mau tulus dan jujur di hadapan Tuhan, ayo ikuti Tuhan, saudara. Jangan setengah-setengah. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kenapa, saudara? Karena kita tahu Tuhan itu sanggup, ya, menjawab doa kita lebih dari yang kita doakan. Dia sanggup menjawab pergumulan kita lebih dari yang kita harapkan. Kita percaya, saudara, bahwa bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Ya, bahwa bagi Tuhan itu semua mungkin, asal kita mau sungguh-sungguh serius hidup dengan jujur dan takut akan Dia. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan pujian ini, ya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan, asal kita sungguh-sungguh hidup takut Tuhan. Hizkia hanya meminta kesembuhan, tapi Tuhan beri bonus, diperpanjang 15 tahun. Bonus lagi, Tuhan menyertai pemerintahannya, melindungi Yerusalem dari bangsa Asyur yang jahat. Hari ini apa yang sedang ada di depan kita, percayalah bahwa Tuhan itu sanggup. Dia mampu, saudara, menyelesaikan segala perkara di hidup kita. Katakan bersama, tak selalu Tuhan menjawab doa-doa kita. Sik saja naikkan pujian ini. Mari kita tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Saudara, tidak perlu engkau takut akan hari depan. Tidak perlu khawatir. Lakukan bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Kalau hari ini engkau berkata, Tuhan, aku ingin keadaanku lebih baik, aku ingin hidupku lebih baik, maka Tuhan terlebih rindu, saudara, untuk membuat hidupmu lebih baik, untuk membuat rumah tanggamu lebih baik. Namun terkadang dosa, pelanggaran, kebohongan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan masih izinkan kami boleh beribadah, memuji menyembah Tuhan di Mesbah Doa. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami naik menjadi dupa yang berbau harum. Dan kalau pada malam ini kami juga ingin mendengarkan firman-Mu, kesaksian juga, Tuhan mengurapi setiap kami agar hidup kami sungguh-sungguh lebih lagi melekat dan mengenal rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami sambut firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Baik, sebelum kita meneruskan firman Tuhan, saya ingin membacakan kesaksian. Ya, kesaksiannya ini dari California, ya. Shalom, ya Ibu Debbie, saya mau sedikit bersaksi. Saya pertama kali ketemu YouTube Ibu itu saat saya kena COVID 2021. Puji Tuhan, ya. Praise the Lord, ya. Saya masih hidup, ya, dan masih bisa bekerja sebagai perawat, ya, di California nih, saudara. Ibu Debbie, dan pada bulan ini di US time, ya, ini adalah waktu untuk kami close text, ya, untuk
pembayaran terakhir, menutup pembayaran ya, karena ya jadi ini saya terjemahkan ke bahasa Indonesia saudara ya, karena ini pakai bahasa Inggris saudara ya. Jadi di sini itu ya pada dasarnya setiap kali kami menerima gaji dipotong 40% for income tax, pensiun dan lain-lain. Jadi setiap kali gajian dipotong 40% untuk biaya asuransi, biaya hidup, biaya pensiun, karena di sana itu tertib dan memang semua ditanggung ya. Bahkan nanti kalau sudah pensiun, sakit, masa tua, hari tua itu ditanggung. Tetapi dari setiap pembayaran atau gaji itu dipotong 40% ya. Dan saya pergi tax prepare untuk income tax tahun 2022. Dan saya terkejut, ternyata saya kurang bayar dan saya harus membayar lagi untuk federal dan state of California, dan sangat banyak jumlahnya. Ya, ini gambarnya nangis. Namun saya ingat khotbah ibu untuk terus menabur ya. Jadi ibu ini biasanya menabur saudara setiap bulannya. Namun kali ini dia kaget ketika dia memeriksa pembayarannya, ternyata dia dikatakan di sana masih ada tunggakan dan jumlahnya sangat banyak yang harus dia bayar untuk tahun 2002 yang lalu. Ya, lalu saya berdoa dan saya berkata pada Tuhan bahwa saya tetap mau menabur. Ya, karena dia setiap bulan memang memberkati pelayanan saya untuk misi saya juga saudara ya. Saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang saya tetap mau menabur untuk Ibu Debbie, selalu disisihkan saudara ya. Tetapi ya saat ini keadaannya sangat mendesak sebab saya ternyata dikatakan masih punya utang kepada pemerintah ya, yaitu dari teks pembayaran asuransi, pensiun dan lain-lain itu masih kurang yang jumlahnya sangat banyak. Tapi saya percaya dengan saya menabur sedikit ya, dengan saya menabur ya, saya juga khawatir dan deg-degan. Aduh Tuhan, ya saya berkata, ya saya agak takut untuk menabur karena saya harus menyelesaikan hutang saya yang katanya ya masih ada kekurangan bayar. Anak saya juga sementara masih belum dapat pekerjaan di sini. Namun akhirnya setelah saya berdoa, Tuhan memberi peneguhan dan akhirnya saya mau menabur dengan sukacita dan dengan hati yang lega, dan saya tidak mau khawatir. Saya percaya kepada Tuhan. Lalu akhirnya saya mencoba berbicara ya dan memohon bantuan dengan teman saya ya, karena ya saya kembali lagi ke tax prepare itu. Jadi dia kembali lagi untuk ngecek ya pembayaran ya tunggakannya itu. Orang yang di situ yang menanganinya sibuk sekali ya. Dan dia tidak mau terima telepon ya. Jadi harus datang lagi. Akhirnya saya pergi ya ke kantornya dia. Saya rencana mau bikin appointment untuk ya surprise, ada cucu orang itu yang pinter dan tidak sibuk ya. Oh, jadi dia pergi menemui seseorang di kantornya dan bikin janji mendadak karena ya di situ ada salah satu orang yang dia tidak sibuk ya, dan akhirnya dia melihat case saya. Ketika dia datang mendadak di situ saudara, yang orang yang satu yang menangani itu lagi sibuk, lalu ditangani sama satu orang yang lain. Ya, dan dia itu cukup pintar, dia membaca case-nya. Sebentar dia pelajari kasusnya ini apa, dia berkata kepada saya, ya tunggu 30 menit ya, nanti dia akan segera kerjakan my paperwork ya. Jadi dia kerjakan semua ya tugas-tugasnya, dan akhirnya dia datang membawakan hasil tentang hutang kepada pemerintah itu yang saya masih hutang. Tapi saya begitu kaget Bu, karena ternyata ketika dia kembali, jadi
hasilnya itu berbalik, bahwa ternyata pemerintah yang utang kepada saya dan saya mendapatkan tax refund. Ya, sudah tidak ada utang lagi, malah saya mendapat uang dari pemerintah. Ya, saya sangat senang dan bersyukur, puji Tuhan ya. Saya sudah tidak dihitung utang aja sudah puji Tuhan. Ya, apalagi ini didapatkan refund. Praise the Lord, Ibu. Nothing impossible for God. God loves you. Ya, dan God juga mau memberkati pelayanan Ibu. Praise the Lord, Jesus love us. Amin, amin. Ya, jadi ternyata saudara, ketika dia kembali ke kantor itu untuk mengurus ya persoalan perihal utangnya kepada pemerintah ya Amerika, California, ternyata ketika diurus-urus, orang lain yang menangani itu berkata, loh ini ibu sudah tidak perlu bayar. Justru ini ternyata pemerintah lah yang harus mengembalikan uang ibu karena ada refund ya dari kelebihan pembayaran pajak, dan akhirnya ibu malah tidak berhutang, justru dia mendapat uang, saudara. Saudara, ya apa yang Tuhan buat itu seringkali tidak masuk akal. Tadinya ibu ini ketika dia datang untuk cek ya pembayarannya, dikatakan dia punya tunggakan yang sangat besar kepada pemerintah yang harus dia selesaikan sesegera mungkin. Saat itu dia berpikir bahwa mungkin dia kali ini tidak akan menabur karena memang ibu ini rutin setiap bulan menyisihkan ya untuk memberkati pelayanan ya di misi kami ini di DBTV. Dan saat itu dia berkata dia sedikit khawatir dan dia bilang, Tuhan, saya harus menyelesaikan pembayaran hutang kepada pemerintah, teks saya, tapi saya juga mau menabur. Apa yang harus saya lakukan? Ya, dia sedikit khawatir, tapi akhirnya dia berdoa ya, dan Tuhan memberikan damai sejahtera. Akhirnya dia tetap menabur, saudara, dengan hati yang bersukacita dan tidak khawatir. Dan ketika dia kembali ya ke kantor pemerintahan itu untuk menyelesaikan masalah ya kekurangan bayar itu, ditangani oleh orang lain, ketika diperiksa kasusnya justru pemerintah lah yang harus mengembalikan uangnya karena dia sudah kelebihan bayar. Ya, dan dia bilang saya dilunasi. Saya tidak ditagih aja sudah puji Tuhan, apalagi masih dapat uang kembalian dari ya government. Saudara, itulah Tuhan kita. Dia sanggup membalikan keadaan dari yang tadinya berhutang lumayan besar, malah sekarang ya dilunasi dan justru mendapatkan refund atau uang kembali dari pemerintah. Apa yang Tuhan buat seringkali tidak masuk di logika kita, tetapi itulah Tuhan. Barang siapa yang terus setia, mau taat dan mau terus ya melakukan firman Tuhan dengan hati yang tertuju pada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Itu yang Tuhan berkata, dia sanggup mengubah kutuk menjadi berkat, ya malam menjadi siang, ya beban menjadi berkat. Terima kasih Ibu Shirley, Tuhan memberkati ya, kesaksian Ibu luar biasa dari California. Ya, Tuhan memberkati Ibu. Saudara, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah di Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Di sana dikatakan saudara, Gideon pada masa pemerintahan setelah Barak dan Deborah, akhirnya bangsa Israel melakukan apa yang jahat. Lalu Tuhan mengizinkan mereka jatuh ke dalam kuasa tangan orang Midian. Dan akhirnya saudara ya, bangsa Israel kembali berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan mengangkat akhirnya Gideon ya sebagai penyelamat bagi bangsa Israel, saudara. Dan apa yang terjadi ketika waktu itu ya, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon. Dia sedang dipenggirikan anggur dan gandum karena ya harusnya penggirikan itu di tempat terbuka, tetapi Gideon melakukannya di tempat yang tersembunyi. Ya, karena pada saat itu mereka sangat ketakutan dengan orang Midian yang sering merampok hasil tanah, hasil ladang, hasil lembu ternak mereka dan tidak meninggalkan apa-apa. Lalu Tuhan menampakkan diri lewat malaikatnya ya kepada Gideon dan menyatakan bahwa akulah Tuhan yang telah menuntun ya kalian keluar dari Mesir dan juga ya dari perbudakan di Mesir. Lalu ya Tuhan berkata, tetapi sekarang kata malaikat Tuhan itu, Tuhan ya akan membawa engkau ya keluar
dan menolong engkau, dan Tuhan yang sudah menyerahkan engkau ke tangan orang Midian. Ya, lalu Gideon bertanya kepada malaikat itu, ya kemarin kita sudah sampai situ, tetapi jawabnya, Tuhanku, ya kalau memang ya Tuhan menyertai kami, Tuhan menyertai nenek moyang kami, ya kenapa Tuhan menyerahkan kami ke tangan orang Midian? Mengapa kami harus mengalami nasib ini? Kata Gideon. Ya, di mana Tuhan itu yang menyertai kami? Seolah-olah terlihat di sini Gideon itu menyalahkan Tuhan atas apa yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi itulah konsekuensi dosa. Ya, Gideon bertanya kepada Tuhan, mengapa kami mengalami ini? Ya, kenapa Tuhan tidak menolong kami ketika kami ada di sini? Malah Tuhanlah yang menyerahkan kami ke dalam tangan orang Midian itu. Ya, dan akhirnya saudara, tadi kita udah baca kemarin ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatan. Ya, kita sudah baca kemarin sampai ayat yang ke 13 kemarin. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, ya, bukankah Tuhan telah menuntun kamu keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ya, jadi Gideon menyalahkan Tuhan atas apa yang dialami oleh bangsa Israel. Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu. Dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ya, jadi Tuhan saudara menampakkan diri kepada Gideon dan berkata, ya engkau akan pergi, ya, dan karena aku yang menyertai engkau, aku yang mengutus engkau, kata Tuhan kepada Gideon saudara. Tuhan berfirman ya kepada Gideon. Ayat yang ke-15, tetapi jawab Gideon kepada Tuhan, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ya, jadi Gideon itu saudara mengatakan kepada Tuhan ya tentang ya segala ketidakmampuannya, bahwa dia tidak berdaya, dia tidak sanggup. Ya, dan akhirnya berfirmanlah Tuhan, ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Ya, Gideon merasa dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Bahkan dia bilang, aku ini kaum yang terkecil di antara orang Israel. Tapi Tuhan berkata, akulah yang menyertai engkau. Ya, Tuhan berfirman kepadanya, akulah yang menyertai engkau, firman Allah kepada Gideon. Dan Allah berjanji untuk memberinya kekuatan yang ia butuhkan untuk mengatasi perlawanan itu saudara. Ya, kendati ya sudah ada janji yang jelas diberikan oleh Tuhan, ya namun Gideon berdalih untuk menolak. Karena hanya melihat keterbatasan dan kelemahan-kelemahannya, Gideon tidak bisa melihat bagaimana Allah itu bisa bekerja lewat dia. Dia bilang, bagaimana mungkin kami ini kaum yang terkecil dan aku ini orang yang paling muda di antara kaumku. Sudah terkecil, paling muda, apa yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan bangsa ini? Saudara, bukankah seringkali kita juga seperti itu? Seringkali kita ini melemahkan diri kita sendiri, padahal kita lupa bahwa Tuhanlah yang menyertai kita. Jangan anggap remeh Tuhan. Memang kita tidak ada apa-apanya, tapi Tuhanlah yang punya segalanya. Tuhanlah yang punya segala-galanya di hidup ini. Jadi ya biarlah kita berkata bahwa kesanggupan kami itu adalah pekerjaan Allah di dalam kami, bukan karena kuat dan gagah kami. Ya, jangan membatasi Tuhan. Ketika kita ini rendah diri, ya bukan rendah hati, rendah diri, kita sedang menyepelekan Tuhan. Waktu kita berkata saya tidak bisa, saya tidak mampu, itu artinya kita sedang menyepelekan Tuhan. Saudara, percayalah, kalau engkau disertai Tuhan maka engkau akan dimampukan. Jadi seperti Gideon, memang seringkali kita ini ketika dipanggil untuk melayani ya dengan cara-cara Allah, ya walaupun Tuhan sudah berjanji memperlengkapi kita ya dan dengan kekuatan yang kita butuhkan, namun kita sering berdalih dan menolak. Ya, tetapi ya mengingatkan Allah tentang keterbatasan kita itu hanya akan menyiratkan bahwa kita menganggap Tuhan ya
tidak bisa dan Tuhan tidak tahu segala-galanya. Ingat saudara, jangan buang waktu dengan berdalih ya untuk menolak tugas yang Tuhan beri. Sebaliknya gunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan, bergeraklah bersama dengan Tuhan. Jangan pandang remeh ya. Tuhan kita Tuhan yang besar, kita memang terbatas tapi Tuhan itu tidak terbatas ya. Lalu dikatakan di sana saudara, ya Tuhan Gideon sementara berdalih terus, dia bilang ya ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, akulah yang menyertai engkau, ya sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Ayat 17, maka jawabnya kepadanya, ya jika sekiranya aku mendapatkan kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Gideon masih ragu apakah itu Tuhan benar yang berfirman, sehingga dia minta tanda dari Tuhan saudara ya. Lalu ayat yang ke-18 dikatakan, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Jadi Gideon bilang, ya kalau memang engkau Tuhan yang berbicara kepadaku, jangan pergi. Tunggu, aku akan datang membawa persembahan kepadamu. Ya, tunggu di sini, jangan engkau pergi. Tuhan itu berkata, baik ya, aku akan tunggu. Tuhan menunggu saudara. Ya, untuk Gideon pergi dan mengambil persembahan dan membawanya. Ayat 19, masuklah Gideon ke dalam lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnyalah daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanyalah itu kepadanya, kepada Tuhan, ke bawah pohon terbantin itu. Lalu disuguhkannya lah. Ayat 20, berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkanlah kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. 21, dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari atas batu itu dan memakannya habis ya daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Ya, jadi saudara, Gideon membawakan persembahan kepada Tuhan. Dan malaikat itu menyuruh untuk meletakkan daging dan roti di atas batu. Ketika Gideon melakukannya, maka api turun dan menyambar habis daging dan roti itu, dan itu adalah sebuah pertanda bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir di situ. Ayat 22, maka kata ayat yang ke-22, maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Dia kaget saudara. Ya, dan Gideon takut saudara pada saat dia tahu waduh itu benar-benar malaikat. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Ya, karena pada zaman itu orang tidak kudus ketemu mati saudara. Mengapa Gideon menjadi takut melihat malaikat? Ya, orang-orang Israel percaya bahwa tidak seorang pun bisa melihat Allah, akan tetap hidup ya. Tetapi ya Gideon ya menganggap bahwa hal itu juga berlaku untuk malaikat-malaikat. Jadi kalau ada orang yang ditampakin oleh malaikat atau Allah itu pasti mati. Makanya Gideon ketakutan dan dia bilang celakalah. Tapi Tuhan menampakkan diri dan berkata, ya kamu tidak akan mati, selamatlah engkau, kata Tuhan kepada Gideon saudara ya. Kita lihat saudara di sini sekarang ya kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi ya Gideon. Bahkan ketika dia berkata celakalah aku, Tuhan bilang selamatlah engkau dan engkau tidak akan mati. Ayat 24, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer ya. Ayat yang ke-25 dikatakan di sana, pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya.
Kemudian didirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Ya, jadi saudara, kita lihat di sini, setelah Allah memanggil Gideon untuk menjadi pembebas bagi Israel, Allah juga segera meminta Gideon untuk merobohkan semua mezbah dewa-dewa kafir, dewa-dewa Baal ya, yang saat itu diikuti oleh bangsa Israel. Kita sudah membaca kemarin bagaimana orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka menikah dengan wanita-wanita Kanaan, dan mereka terlibat dalam penyembahan berhala, menyembah ya Baal, ya dewa kafir, dan juga dewi Arsiterot yang dianggap sebagai kesuburan. Ya, Tuhan ketika memanggil Gideon, pertama kali yang Tuhan suruh adalah robohkan semua mezbah-mezbah penyembahan berhala yang dibangun oleh kaum keluargamu. Ya, Tuhan bilang robohkan. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan. Saudara, ini tidak mudah ya, ketika Tuhan menyuruh Gideon melakukan suatu tindakan yang akan menguji iman dan komitmen Gideon. Bayangkan dia disuruh langsung robohkan ya mezbah penyembahan berhala. Itu sama dengan menentang adat istiadat atau ya kepercayaan mereka saat itu, saudara. Dan itu sama dengan merobohkan agama mereka, karena itu ya agama orang Kanaan sangat politis pada zaman itu. Jadi jangan coba-coba ya, sekarang itu urusan agama sangat sensitif, tapi kita bersyukur sekarang undang-undang sudah menjamin. Ya, jadi saudara tidak usah takut kalau ada yang melarang saudara beribadah. Sekarang lagi viral, saudara ya, beberapa orang ditahan karena melarang orang beribadah, orang berini. Itu sebuah tindakan yang melanggar hukum. Dan demikian saat itu Gideon, ini agama orang Kanaan itu agama yang sangat politis ya pada zaman itu, karena memang di situ semua ya memegang kepercayaan itu. Karena itu serangan terhadap suatu dewa itu sering dipandang sebagai serangan kepada pemerintah. Ya, pemerintah setempat yang memegang itu. Karena memang saudara, di Indonesia ini pun juga kita dijamin hak untuk beribadah. Karena itu nggak boleh ada orang yang melarang kita untuk beribadah. Saudara bisa syuting, saudara viralkan ya, nanti itu ada hukumnya, karena Indonesia ya menjamin warganya untuk beribadah dengan bebas. Nah, saudara bayangkan pada waktu itu Gideon disuruh Tuhan untuk merobohkan semua mezbah-mezbah yang dipercaya sebagai agama orang Kanaan, yang dianggap kalau dia merobohkan itu sama dengan dia merobohkan tempat beribadah orang atau merobohkan kepercayaan pemerintah pada zaman itu. Tidak mudah, saudara. Tuhan menyuruh Gideon melakukan itu. Kita tahu itu hukumannya kalau dia tertangkap, maka Gideon akan menghadapi masalah sosial yang sangat serius. Bahkan mungkin dia akan dibunuh ya. Serius sekali itu, saudara. Gideon mengambil resiko yang besar dengan mengikuti hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum Allah yang secara tegas melarang penyembahan berhala pada zaman itu. Setelah mengetahui apa yang dilakukan Gideon, kita tahu bersama, saudara, apa yang terjadi ya. Gideon dengan keberaniannya akhirnya dia bisa melakukan apa yang Tuhan suruh. Saudara, tidak mudah, tetapi ya dia harus bertindak ya. Dan kita tahu bersama bahwa ya memang ketika mengikuti Tuhan itu ada resiko-resiko yang harus kita tanggung atau kita alami. Tetapi bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kita kekuatan ya. Dan kita akan lanjutkan besok, saudara ya. Semakin seru ini kisahnya, dan kita akan belajar lebih lagi besok bahwa Tuhan itu pasti menolong, Tuhan itu pasti ya memberi kesanggupan ketika kita mau taat melakukan apa yang Dia suruh. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini kami belajar tentang bagaimana Tuhan itu
mampu dan Tuhan itu sanggup untuk memberikan kami kekuatan. Gideon yang termuda, yang terkecil dari sukunya, tetapi Tuhan memilih dia. Karena itu Bapa, ajar kami juga hari ini tidak mengecilkan Tuhan. Ketika kami sedang menghadapi sesuatu yang rasanya sulit, sukar, tidak masuk akal, tapi kami tidak menaruh harapan kami pada kekuatan kami, namun kepada Tuhan. Sebab Engkau yang berfirman, Engkau menyertai kami. Kuasa Tuhan lebih besar dari masalah kami, kuasa Tuhan lebih besar dari kekuatan kami. Kami mau terus taruh harapan dan percaya kami hanya kepada Tuhan, bahwa Engkaulah yang lebih besar dan Engkaulah segala-galanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah di dalam kami. Berkati setiap mereka yang mendengarkan Mesbah Doa malam hari ini. Apapun pergumulan persoalan mereka, Tuhan lebih besar. Kalau ada yang terlilit dalam masalah keuangan hari ini, hutang piutang, kami percaya Tuhan sanggup turut bekerja mendatangkan kebaikan, asalkan kami bertobat dan sungguh-sungguh kembali kepada jalan Tuhan. Kau juga memberkati setiap mereka yang ingin menjual aset, pertemukan dengan yang terbaik Tuhan, agar satu persatu persoalan kami boleh terselesaikan. Yang Tuhan sedang adalah masalah pemulihan keluarga, rumah tangga, Tuhan pulihkan. Ketika kami merendahkan diri di kaki Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, dosa amarah, kepahitan, kebencian, dendam, ketakutan, kekhawatiran, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berikan kami kekuatan untuk menjadi pemenang-pemenang di hari-hari terakhir ini. Lepaskan, bebaskan, agar hidup kami berkenan. Malam ini juga jika ada di antara kami yang sakit, kami letakkan tangan di bagian yang sakit. Saudara perkatakan, di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Tuhan yang kami sembah, Tuhan pembuat mujizat. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami. Jika sakit ini terjadi karena dosa, ampuni kami. Jika karena memang Tuhan izinkan, berikan kami kekuatan. Tuhan berkati setiap mereka Bapa yang rindu punya keturunan. Bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Keturunan ilahi diberikan. Tuhan juga memberkati untuk setiap mereka yang hari-hari ini mencari pekerjaan, beri yang terbaik ya Bapa. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa lawatan Tuhan terjadi. Engkau Tuhan yang membela bangsa Indonesia. Ampuni bangsa kami, kuduskan bangsa ini, sucikan bangsa kami. Biarlah orang-orang boleh berbalik dari dosa kepada kebenaran, meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran pemerintahan yang ada, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri. Tuhan kuduskan, bersihkan bangsa ini, agar Indonesia boleh sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk semua negara-negara di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati, hujan pertobatan tercurah,